Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Apa kabar Bapak sekalian? Insyaallah. Ada yang ngulang ikut pesantren seperti ini? Berapa orang coba angkat tangan? Saat yang ketahuan 1, 2, 3, 4. Harusnya nggak boleh ya. Tapi untuk saat ini boleh. Ya, sebagaimana yang kemarin pernah kita sampaikan pada waktu pembukaan di pesantren Kilat sebelum-sebelumnya ya, bahwa acara seperti ini ngangeni, Pak. Yang dikangeni ini apa, Pak? Pertama telo, gedang godok, karo kacang. Baik. Belum ada? Nah, kan jenengan request harusnya ya. Pesan sama panitia. Pokoknya ini kudu ana telo, kacang. Hah? Nah, wis dirungokno karo panitia, insyaallah nanti datang. Ya. Tapi datangnya malam hari, Pak ya. Wedang ronde sampun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah dan kemudahan untuk bisa belajar bareng. Dan kita berharap semoga kegiatan semacam ini tidak hanya berhenti ketika di pesantren lansia, tapi juga nanti bisa bapak-bapak lanjutkan di kesempatan yang lain. Sebab di forum ini sifatnya hanya pemicu saja, Pak. Hanya trigger ya, pemicu. Nanti harapannya setelah ini lebih rajin lagi. Sehingga kalau di pesantren ini bahas masalah apa misalnya, bagaimana cara sholat yang benar, maka nanti Anda ikuti dengan kajian-kajian di tempat yang lain dengan tema yang sama. Ada pembahasan masalah fikih keluarga, maka nanti di luar Anda tindak lanjuti dengan mengikuti kajian yang sama. Kok bahas poligami, berarti yang jopo ya dibuktikan gitu ya. Oh pun sepo Yesus. Wis ra mikir kaya ngono ya. Masyaallah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang amalan terbaik di ujung usia. Silakan dibuka di halaman 186. Nah, 186. 106 atau 186? 106. Oh iya iki. Mulai ono garise kok. Halaman 106. Kita meyakini bahwa kita semuanya pasti akan dihisap oleh Allah. Dan penentu dari hisap ketika di akhirat itu di mana, Pak? Bagian depan. Kalau bagian depannya baik, maka yang lain dianggap baik, dan sebaliknya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, perjuangkan agar bisa menjadi yang terbaik di bagian depan. Di bagian depan yang akan dihisap oleh Allah adalah salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW,
awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka semua dianggap baik, dan sebaliknya ketika salatnya enggak baik, maka semua dianggap enggak baik. Sementara ketika di dunia, penentunya adalah bagian akhir. Sehingga ini berkebalikan dengan di akhirat, ya. Penentu ketika di dunia adalah bagian akhir. Ketika bagian akhirnya baik, maka bagian depan semuanya dianggap baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim, sak temene sing jenenge amal hamba, api eleke amal hamba ditentukan oleh ujungnya. Nek pucuke apik, mongko sing arep dianggap apik. Nek pucuke elek, kabeh-kabeh dianggap elek. Sebab kita semua kan punya masa silam, ya Pak. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya pengalaman masa silam, dan masa silam kita berwarna-warni. Bahkan para sahabat juga punya masa silam yang mungkin lebih kelam dibandingkan masa silam kita. Mungkin ada di antara mereka yang pernah mendem, pernah berzina, pernah sujud kepada berhala, bahkan ada yang membunuh anak gadisnya, anak perempuannya. Kita mungkin tidak pernah mengalami kondisi seperti itu. Tapi pada saat mereka mendapatkan hidayah, Masya Allah, perubahan luar biasa. Yang awalnya dulu menjadi musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hidayah datang kepada mereka, mereka menjadi pembela-pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siap mati terdepan dalam rangka apa? Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kesalahan mereka di masa silam diampuni oleh Allah? Semuanya diampuni. Masa silam mereka yang demikian gelap, kelam, dan aneka kemaksiatan telah mereka lakukan, begitu mereka masuk Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Ada yang kenal? Nama itu sudah kita kenal, ya? Baik. Tapi seperti apa biografinya, mungkin ada di antara kita yang belum baca. Baik. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika mau masuk Islam, beliau sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baiat yang benar. Baiat itu hanya kepada pemimpin yang sah. Bukan kepada ketua ormas atau ketua partai atau siapapun. Apalagi petugas partai, ya. Baiat itu diberikan kepada pemimpin yang sah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah beliau menjadi pemimpin yang sah. Amr bin As sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat. Ketika mau disaut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tarik, nggak jadi. Kemudian tanya, "Loh, kenapa?" "Ya Rasulullah, inni ashtaritu syurutan." Aku punya syarat. Agar aku mau berbaiat, aku punya syarat. Apa syaratnya? Kemudian beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan di masa silam. Dulu membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada yang dipukul oleh beliau di kalangan sahabat, dipukul oleh Amr, dan aneka kesalahan yang beliau lakukan di masa silam. Beliau takut kalau kemudian beliau berbaiat, beliau membawa dosa-dosa di masa silam yang demikian besar. Coba Pak, kalau benci tetangga, itu kira-kira dosanya sampai kufur atau tidak? Tidak. Sebatas benci tetangga, benci teman, benci orang lain. Tapi kalau benci seorang nabi, kira-kira gimana Pak? Kufur Pak.
Orang yang benci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti kafir. Dan Masya Allah ya, orang non-muslim, puncak kebencian mereka itu bukan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka itu menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas. Ada yang diwujudkan dalam bentuk karikatur, ada yang diwujudkan dalam bentuk film, ada yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan ada yang komentar-komentar yang nyelekit untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaya ngono wong munafik mbelani. Sing mbelani siapa? Munafik. Di depan dia ngaku cinta Rasul, tapi di belakang dia membela para pembenci Rasul. Ayo rapodo. Dan memang orang munafik kayak gitu. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wong munafik itu goncang. Kadang noleh nengen, kadang noleh ngiwa, tidak pro kanan, tidak pro kiri. Anggapannya saya mau berada di pertengahan. Tapi aslinya ini munafik. Baik. Maka benci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosa kekufuran. Sehingga Amr bin As bingung, apakah dosa-dosa saya itu akan diampuni? Maka beliau minta syarat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, walakin ashtaritu syai'an. Aku menyampaikan syarat. Apa syaratnya? Apakah ketika saya masuk Islam semua dosaku akan diampuni? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Amr, ama alimta annal Islam yajubbu ma kana qablah. Wahai Amr, sadarilah, Islam itu menutupi semua kesalahan di masa silam. Sehingga Masya Allah, dengan masuk Islam semua dosa hamba hilang. Dan itulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menuntut kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia belum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha. Dan bahasanya taubat itu menutupi dosa-dosa di masa silam. Sehingga orang yang bertaubat Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bapak, ini berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia nggak balas dendam, itu mungkin gregetannya nggak hilang. Ya. Sehingga misalnya ada orang yang salah sama jenengan. Lalu orang itu dengan serius minta maaf. Aku njuk ngapura, aku minta maaf. Saya kemarin telah menyakiti kamu, aku telah melakukan ini. Kita kan lara hati ya. Begitu dia minta maaf, lara hatinya hilang nggak Pak? Ya. Tidak. Kita akan merasa kalau saya belum menghukum kamu, durung balas dendam, raisane raiso turu aku mas. Timbangannya aku engkau mati raiso turu, maka lebih baik aku akan menghukum kamu. Pertimbangan orang ketika di dunia, dia tidak akan merasa tenang kalau belum balas dendam. Dan kalau dia nggak balas dendam, rasanya ono sing kurang. Tapi ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara hambanya yang menyakiti Allah. Bisa nggak menyakiti Allah, Pak? Bisa. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, yu'dhini ibnu Adam. Manusia telah menyakitiku. Bagaimana bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak berhak punya anak. Menyakiti itu tidak sama dengan mengurangi. Kalau mengurangi itu ada bagian yang kurang, misalnya si A dipukul si B terus untune hilang. Nah, itu mengurangi ya. Menyakiti bisa bentuknya menghina, bisa bentuknya mencela sehingga membuat marah yang dihina dan yang dicela. Ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala marah dengan penghinaan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka berbagai macam rizkinya. Allah kasih kepada mereka kenikmatan ketika di dunia. Dan kalau mereka bertobat,
Apakah Allah balas dendam? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Bahkan Allah ajak kepada para manusia, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada para hambaku yang mereka telah melumuri badannya dengan aneka dosa. Asrafu ala anfusihim, kalimatnya ya. Mereka telah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Beribadah kok berlebihan, itu saja salah. Karena kita tidak boleh bersikap ghulu ketika melakukan praktek apapun. Tapi ini ada orang yang ghulu ketika berdosa, Pak. Coba, berdosa kok ghulu itu pripun? Wis nglakoni dosa, sak jero-jerone mbelani dosane. Itulah orang yang ghulu terhadap dosanya. Tapi Allah tetap mengundang mereka. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Aku kok kerasa ora pantes ya Mas ning masjid, Mas. Saiki aku wis tuwa kaya ngene, dhisik uripku waktu sek enom, masyaallah Mas. Moh 5 tak lakoni kabeh. Merasa dia badannya kotor dengan perbuatan dosa dan maksiat, terus gak gelem taubat malah. Dijak pengajian, itu komentarnya, aku kok wis isin, sudah merasa kotor. Banyak orang kayak gitu, Pak. Banyak. Nyuwun sewu ya. Contoh seperti ini cukup sering. Ada orang ketika diajak ngaji itu merasa putus asa. Apa ya aku saya pantas kaya ngene kok ngaji. Badannya penuh dengan tato ya. Aneka pelanggaran syariat dia lakukan. Terkenal di masyarakat iki preman nomor 1 sing paling elek. Tapi dia punya hati kecil yang mungkin merasa kok tenang ketika di masjid. Namun pada saat dia diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu itu menghalangi dia untuk mau bertobat. Dan itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian ibu-ibu ketika diajak berjilbab itu komentarnya kayak gitu. Saya kayaknya kotor, Mas. Saya itu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Berpenampilan kayak gitu kok kayaknya nggak pantas. Akhirnya dia nggak mau tobat, tetap nggak berjilbab dengan alasan merasa tidak pantas disebabkan karena dia punya banyak dosa. Ini malu yang tercela. Malu untuk tobat itu malu yang tercela. Kamu gak usah malu. Tapi apakah Allah akan mengampuni dosaku? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan bagi hamba untuk bisa menjadi baik sampai kapan titik akhirnya, Pak? Titik akhirnya sampai kapan? Sampai mati. Kesempatan taubat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi hatta yuqarrir." Allah menerima taubat hamba sampai ketika nyawa itu berada di tenggorokan. Gharghara artinya adalah situasi sekarat, di mana orang sudah hilang akal, sehingga bukan hilang akal ya, sudah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan yang lain karena dia sudah melihat aneka kejadian-kejadian aneh yang mungkin belum pernah dia saksikan sebelumnya. Sehingga dia hanya bisa tersengal-sengal nyawanya, menunggu beberapa saat lagi nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di titik itulah tobat sudah nggak bisa diterima. Contoh tobat yang berada di titik ghargharah, tobatnya siapa, Pak? Fir'aun. Pada waktu tenggelam, lalu dia ngaku, "Inni amantu billadzi amanat bihi banu Israila." Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel.
Dijawab oleh malaikat, al-ana wa qad asaita min qabl. Saiki gek ngaku beriman, padahal sak durunge awakmu isine mung maksiat. Ora ditompo, nggih, malah dibles-blesno karo disiksa karo malaikat. Sehingga dia mati dalam kondisi tenggelam. Baik. Cuman begini jamaah. Ujung akhir dari kehidupan kita itu tidak ada yang bisa jamin. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana kondisi akhir dari para hamba. Bisa jadi saiki ape gitu ya. Tiba-tiba di akhir hayatnya menyimpang. Dan itu sangat besar peluangnya terjadi pada siapapun. Sehingga ada orang yang di sepanjang awal hidupnya itu bagus, begitu mendekati kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hidayah lepas dari dirinya, lalu dia serong ke kiri, akhirnya sampai terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ini cerita real Pak ya, yang mungkin nggak kebayang. Saya kenal orangnya, dan orangnya ini dianggap istiqomah, bahkan imam masjid. Dan di masjid itu beliau dianggap sebagai Pak kaum gitu ya, atau orang yang dihormati, mungkin dewan syuro ya. Intinya pokoknya beliau punya posisi. Ini ceritanya bukan di Jogja ya, di luar Jogja. Agus bukan ya. Oh Gus ya. Intinya pokoknya beliau ini orang yang terhormat, terpandang. Beliau seorang ASN dan dikenal sebagai ASN yang istiqomah. Artinya duit-duit elek itu nggak pernah mau nerima. Baik. Terjadilah kondisi pandemi. Sekolah libur dan aneka kegiatan masyarakat jadinya terpusat di rumah masing-masing. Pandemi ketika terjadi, orang bosan di rumah, senengane metu pit-pitan, gitu. Inilah awal mula terjadinya fitnah. Beliau rajin sepedaan koes. Awalnya sendirian, kadang berdua dengan tetangganya. Sudah, akhirnya punya komunitas pit-pitan. Ternyata komunitas pit-pitannya ini awalnya ya biasa-biasa saja. Lamban laun campur baur lanang wedok nom tuwo. Yang dulunya mungkin ngepit, begitu selesai pulang, tambah acara, ngangkring dulu, jajan kuliner. Akhirnya namanya orang campur ya, kan mesti ada guyon-guyonnya, jadi akrab, makin akrab. Setelah cuman kuliner, tambah senam bareng. Oh iya, di daerah mana terus senam bareng. Namanya godaan setan itu apa? Khutuwatis syaitan, bertahap. Sudah. Sampai akhirnya beliau akrab dengan orang yang sebenarnya tidak satu warna dengannya. Yang beliau ini dulunya adalah rajin ke masjid, rajin sholat, kumpul dengan orang yang suasananya kayak gitu, senang dengan joget-joget, senang dengan dangdutan, senang dengan ya pokoknya pesta-pesta. Sehingga di sini pesta, nanti di mana lagi makan-makan. Di sini mau ini acara ya mangan-mangan. Kosong dari zikrullah. Perubahan terjadi Pak. Sampai akhirnya beliau punya masalah dengan istrinya, punya masalah dengan keluarganya, dan menjauh setahap demi setahap menjauh. Jadi yang dulu dengan keluarganya baik-baik saja, kemudian sekarang beralih baik kepada orang lain, tidak baik pada keluarganya. Dalam bayangan kita, iki wis tuwa, neng masjid dihormati, di masyarakat dihormati, dan dia orang yang baik di pekerjaannya, tiba-tiba punya masalah kayak gini. Masya Allah Pak. Mungkin kita nggak memperhitungkan. Cuman kan kadang beloknya orang itu pelan-pelan.
Berawal dari olahraga. Pit-pitan apa salahnya, Pak? Nggak ada ya. Kita kan mungkin menganggap normal-normal saja. Tapi di balik itu ternyata ada komunitas yang berbeda, yang kemudian kecenderungan dia jadi belok. Subhanallah, Pak. Tapi alhamdulillah kemarin saya ketemu beliau sudah berubah. Sejak pandemi berakhir, pit-pitan leren balik mana? Alhamdulillah. Nggak keterusan dia. Iku nek pandemi 5 tahun. Tambah banyak komunitas. Jadi mungkin waliyadzubillah. Jadi kita bisa lihat ya, kondisi akhir hamba tidak ada satupun yang tahu. Dalam perhitungan kita ada orang yang kelihatannya soleh, masya Allah, tiap hari kemana-mana pakai jubah, okay? Tasbih muter terus, dan dia rajin ibadah, cuman nggak jaminan dia bisa husnul khatimah. Coba dilihat di hadis yang pertama itu. Kita kalau membaca hadis seperti ini jadi gimana ya? Ketakutan, Pak. Mungkin akan ketakutan. Langsung saya bacakan bagian tengah ya. Ini kan bercerita tentang proses penciptaan manusia. Berapa hari manusia itu diciptakan ruh oleh malaikat? Usia 4 bulan, 120 hari. Di usia 120 hari Allah perintahkan malaikat, "Tsumma yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Ditiupkan ruh kepadanya, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'idun wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian ujung dari kehidupannya. Apakah dia menjadi orang yang baik ataukah ujungnya orang yang celaka? Lalu Nabi SAW menyebutkan dengan bersumpah untuk memastikan kejadian ini betul-betul akan terjadi. Wallahilladzi la ilaha ghairu. Demi Allah, la ilaha ghairu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. 1 hasta itu jarak mana? Siku sampai ujung jari tengah. Jadi kurang lebih hanya berapa senti itu, Pak? 40-an senti. 30, 40, 50 senti. Ya. Sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin maksudnya adalah jarak antara dia dengan kematiannya. Sebab pembatas kita dengan surga atau neraka itu cuma 1, kematian. Wong nek wis mati, berarti dia sudah berada di pintunya. Apakah pintu surga ataukah pintu neraka? Dan pasti dia akan memasukinya. Sehingga yang dimaksud jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, dia sangat dekat dengan kematian. Tinggal sebentar lagi dia akan mati. Faya'malu bi'amali ahlil nar. Ini adalah orang yang ahli dalam beribadah, ahli ibadah sampai mendekati kematian. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Berarti dia mati mengakhiri hidupnya dengan apa? Su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ya. Dan real ini terjadi. Nabi SAW menyampaikannya sambil beliau bersumpah, fa wallahilladzi la ilaha ghairu. Demi Allah, Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau bersumpah menunjukkan penekanan, dan itu adalah kejadian yang pasti akan terjadi. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka,
sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Dia mepet dengan kematian. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah. Kemudian catatan takdir mendahuluinya, lalu dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Orang ini husnul khatimah. Kok bisa, Pak? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelamatkan dia di akhir hayatnya dengan amal soleh yang dia kerjakan? Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini ketika soleh itu soleh di permukaan, tapi jahat dalam situasi ketika tidak dilihat orang. Sehingga ada model manusia yang dia itu punya pelanggaran kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Di depan kelihatannya dia Masya Allah orang hebat, orang yang disegani oleh masyarakat, kalimatnya didengerin, ngomong apa diaminkan, meskipun dia tidak berdoa ya. Tapi ternyata di belakang menyimpan banyak masalah. Contohnya gimana, Pak? Ternyata itu semuanya tidak ikhlas. Ternyata itu semuanya dia lakukan bukan karena Allah. Itu semua dia lakukan untuk mencari status sosial di masyarakat. Itu semua dia lakukan biar dianggap sebagai tokoh di masyarakat. Ngampet untuk berbuat taat di depan umum biar dia punya posisi sosial di masyarakat. Ada orang kayak gitu, Pak? Banyak. Jangankan demikian ya, sampai ada orang yang mengorbankan nyawanya demi apa? Demi status sosial, demi pujian. Ada 3 orang di mana neraka pertama kali dinyalakan karena 3 orang ini. Neraka dinyalakan karena kata Nabi SAW karena 3 orang. Pertama, orang yang ahli Al-Quran. Yang kedua, ahli sedekah. Yang ketiga, ahli jihad. Relawan jihad. Ahli jihad ini ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ditanya oleh Allah, bukankah aku telah memberikan semua kenikmatanku kepadamu? Banyak kenikmatanku kepadamu. Naam ya Rabb. Ya. Diakui nikmat-nikmat itu. Lalu Allah tanya, terus kau gunakan untuk apa kenikmatan-kenikmatan itu? Maka si ahli jihad ini mengatakan, uqatilu fi sabilika wa ujahidu fi sabilika. Aku berjihad di jalanmu, aku berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta. Walakin tuqatilu liuqal. Tapi kau berperang di jalan Allah, kau berperang ya agar kau disebut sebagai syahid. Wa qad qil, dan masyarakat sudah menyebutmu sebagai syahid. Jadi pujian itu baru datang setelah orang yang mati. Ada orang yang dia punya perasaan, engko nek aku mati kaya ngene, wong kabeh sak kampung itu muji aku. Wah, matine apik, mati sujud, mati ruku, mati sholat. Sehingga mohon maaf, bisa jadi Pak, ada orang yang punya harapan, semoga matinya dalam kondisi sholat, tapi niatnya biar dapat pujian setelah kematiannya. Mati dalam kondisi sholat terpuji nggak Pak? Terpuji. Cuman harapan dia, semoga nanti setelah itu saya dipuji oleh masyarakat. Hebat wong mati ini pas sholat. Padahal wongnya wis mati loh Pak. Pujiannya datang setelah kematian. Harapan itu muncul dalam kondisi seperti ini. Ya. Bagian ini kan tidak kelihatan. Depannya mungkin kelihatan. Depannya mungkin kadang dia ceritakan kepada orang lain. Sing tak arep-arep ki omong siji. Pripun Pak? Aku iso mati pas sholat. Cerita ning koncone, cerita meneng. Aku wis tahun wis ndonga. Saya itu sudah berkali-kali berdoa. Yang saya harapkan cuma satu, bisa mati dalam kondisi sujud.
lanjutannya kan nggak diceritakan ya. Mungkin ada harapan pada dirinya, biar nanti ketika saya mati dipuji oleh masyarakat, mati dalam keadaan sujud. Bagian belakang ini dia cerita nggak? Enggak. Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu. Begitu dia dihisab, aku telah memberikan nyawa kepadamu, aku telah ini, kau gunakan untuk apa? Untuk ibadah ya Allah sampai aku mati dalam kondisi sujud. Bohong kau. Kau mati dalam kondisi sujud dan memperjuangkan untuk itu biar kau dianggap sebagai orang yang hebat ketika mati. Kau dusta. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Bagian ini mungkin tidak kita sadari. Bahkan orang ketika ikhlas saja itu butuh untuk menjaga keikhlasannya. Wa rubba ikhlasin yahtaju ilal ikhlas. Ikhlas itu butuh ikhlas. Kadang kan ada orang ikhlas itu menampakkan ikhlasnya. Ya. Ketoke gak gelem dipuji, ketoke gak gelem diarani, sehingga dia kelihatannya diam, menghindar ketika beramal, jangan sampai kelihatan orang lain. Cuman dalam hatinya berharap ada orang yang memuji dia, bapak ini ikhlas. Ya, bapak ini ikhlas. Yang sewu ya. Saya pernah ketemu orang ya. Ya saya juga merasa aneh. Jadi orang ini sebagai panitia kajian Pak, dan beliau termasuk di antara orang yang dalam kegiatan kajian itu sering terdepan, sering jadi panitia. Lalu mempersilahkan para tamu undangan, ya. Monggo teng mriko dirahapi, ada suguhan kula poso. Jadi pesan terakhirnya itu kan bagus ya. Di saat dia mempersilahkan orang lain, monggo nika silahkan dinikmati, ada hidangan di belakang, monggo kula poso. Ini masih lumayan, masih nyebut. Dan ada orang yang kadang mendampingi tapi terus dia menengai, gak ikut makan itu. Tapi menampakkan suasana puasa dalam hatinya. Mungkin dia nggak ngomong saya puasa, tapi dalam hatinya berharap, muga-muga do ngerti nek aku poso. Muga-muga wong-wong iki do ngerti nek aku poso. Allah tahu harapan apa yang kita inginkan. Sehingga di saat kita menampakkan amaliyah batin itu sampai kemudian dia punya keinginan semoga orang lain paham saya sekarang sedang apa, meskipun mereka nggak paham. Sehingga kadang ya kajian subuh kok ngantuk gitu. Muga-muga ustadz ki paham nek aku wau tangi wengi. Jam 2:30 wis adus, jam 2 wis adus. Bukai konco-konco nih. Kadang ada orang Pak, tahajudnya itu rahasia, nggak dilihat oleh orang lain. Sudah? Dia nggak WA Pak, nggak WA menyampaikan ayo bangun tahajud, dia nggak WA, dia rahasia. Pokoknya dia nggak suka pamer, nggak suka. Baik. Nggak suka riak, nggak suka pamer, nggak suka cerita. Sudah? Terus yang harinya dia disikapi nggak sopan sama orang lain. Ada orang yang misalnya terus galak kepadanya, bersikap tidak sopan kepadanya, menyakiti hatinya. Terus dia batin, wong iki gak ngerti, ini aku mau mambengi tahajud. Terus kalau bapak tahajud, apa urusannya dengan orang lain? Tapi kan kadang kita muncul perasaan kayak gitu. Kowe iki gak ngerti nek aku mambengi wis tahajud jam 2 wis ra iso turu. Tak ewangi nangis-nangis. Kamu kok menyakiti hatiku, tega banget kamu. Batin itu ya. Itulah ujub. Itulah ujub. Ujub itu terjadi ketika kapan? Di saat ada orang yang beramal soleh nggak mau riya, tidak mau sum'ah, tidak cerita kepada siapapun, sehingga tidak ada yang memujinya, maka dia sendiri memuji dirinya sendiri. Itulah ujub.
wah bapak iki memang top markotop ya. Yes mare yes. Wonge apik, ikhlas. Nek ibadah gak gelem dipuji sampean iki memang wong sing apik. Dirinya memuji dia sendiri. Karena tidak ada orang lain yang memujinya. Itulah apa? Ujub. Makanya para ulama mengatakan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafs. Riya itu syirik kepada yang lain, sedangkan ujub itu syirik kepada dirinya sendiri. Karena ikhlas itu berat sekali, Pak. Ikhlas itu intinya adalah orang beramal sementara suasana dalam hatinya tidak punya harapan sepeser pun kecuali kepada Allah. Sedangkan hati itu berat ketika dia tidak dikasih balasan ketika di dunia. Hati itu merasa sangat berat ketika dia tidak diberi balasan ketika di dunia. Minimal balasan berupa penghormatan, balasan berupa pujian. Kalau nggak ada yang muji, balasan penghormatan. Kalau nggak ada menghormati, dia memuji dirinya sendiri. Berat nggak, Pak? Bagian itulah yang orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Sehingga Allah akan menilai perjuangan apa yang dilakukan oleh orang ini ketika beramal sampai dia berada di penghujung kematian. Sehingga jarak antara dia dengan surga atau dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang berbeda karena menyesuaikan kondisi batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Baik. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengakhiri hidup kita dalam posisi yang terbaik, menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah? Dari semua kondisi tadi jamaah, dari semua kondisi tadi kita bisa lihat ya, kata kuncinya satu, apa Pak? Memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki hati. Memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki hati. Sehingga kita minta kepada Allah agar Allah jaga hati kita dari semua potensi penyimpangan, dari semua kerusakan batin yang menyebabkan ini menjadi penghalang bagi kita untuk bisa dapat husnul khatimah. Ya, seperti kondisi-kondisi tidak ikhlas tadi, tapi tidak ikhlasnya samar sekali ya. Yang mungkin orang jadi nggak tahu, yang mungkin kita sendiri kadang nggak sadar, orang lain nggak tahu. Seperti tadi ya, berharap dapat pujian, berharap misalnya orang lain ngerti sama kita, meskipun kita nggak cerita, dan seterusnya. Dan taufik itu ada di tangan Allah. Maka kata kunci untuk bisa mendapatkan taufik dari Allah adalah sidqul luju' wal iftikar ilallah. Kita merasa butuh kepada bimbingan Allah, kita merasa butuh kepada anugerah Allah. Kadang ada orang yang kroso ibadahnya wis oke, dia nggak butuh hidayah. Mosok wong kaya ngene kok arep sesat. Sehingga dalam perasaan dirinya nggak mungkin kalau saya seperti ini kok kemudian nanti di akhir hayat menyimpang, tuh nggak mungkin. Siapa yang jamin, Pak? Jenggote wis putih, rambutnya wis putih kabeh, kelihatan di masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Nek maca Quran apik, selalu jadi imam prioritas, sehingga saat beliau datang di pintu saja itu jamaah wis ngenteni. Nanti dulu. Bapak guys datang. Sehingga sampai sholat ditahan, mempersilahkan orang ini untuk maju duluan. Itu kan bangga sekali kita ya. Bangga kita. Yang punya posisi seperti itu sangat bangga. Makanya ada banyak orang yang nggak mau digeser jadi imam karena merawat kebanggaan. Nyun sewu ya. Kalau kita sebagai orang yang tertua di masjid, tapi tidak pernah dimintai saran, kira-kira gimana Pak? Ada orang yang lor hati Pak, kok ya aku radijak rembukan, padahal saya kan ya meskipun tidak masuk dalam pengurus takmir,
Tapi apa ya wong-wong gak ngerti nek aku iki wis tuwa dhewe ning kene. Kenapa tidak dimintai pertimbangan? Kenapa nggak dimintai saran? Itu kadang loro hati, Pak. Tidak dianggap oleh masyarakat. Itu kadang sebagian orang sakit hati. Tapi kalau ada orang yang dimintai saran, Masya Allah, muncul kebanggaan dalam dirinya. Dia merasa bahagia. Diwongke oleh orang lain. Sudah? Yang kayak gini kan orang nggak tahu ya. Bangga ketika diwongke itu orang enggak tahu. Kebanggaan-kebanggaan seperti inilah yang diketahui oleh Allah bisa jadi ini yang akan menjadi penghalang orang untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Mintalah kepada Allah bimbingan batin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Hafal doa mereka, Pak? Belum. Dicatat ya. Tulis. Allahumma ati nafsi atina itu loh, Rabbana atina. Ati itu artinya apa? Berikanlah. Allahumma ati nafsi jiwaku takwaha ketakwaannya wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha Baik, coba kita baca ya bareng-bareng. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Sebab jiwa ini kan punya sifat takwa dan punya sifat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga di hati ini ada potensi baik dan potensi buruk. Kita minta kepada Allah Ta'ala ketakwaannya agar diberi potensi yang baik itu dominan, mengalahkan potensi yang buruk. Wa zakkiha, sucikanlah jiwa ini ya Allah. Zakka yuzakki artinya apa? Mensucikan. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang ngurusi hati ini dan yang menyayangi hati ini. Waliyuha wa maulaha, hati ini mensucikan. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, engkau yang ngurusi jiwa ini dan yang menyayangi jiwa ini. Artinya kita minta kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Berarti bertawasul dengan apa? Sifat Allah. Baik. Nanti lonceng ya dia.
doa ini di launching? Mungkin ya. Ada, sudah. Oh gitu, Masya Allah. Tapi yang jelas doa ini sudah di launching oleh Rasulullah SAW 14 abad silam ya. Cuman kita nggak menghafalnya, Masya Allah. Baik. Jadi hafalkan doa ini bagus sekali. Karena doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijadikan sebagai hati yang bertakwa. Kalau fisik bertakwa belum tentu hati bertakwa. Fisik bertakwa itu misalnya melakukan ketaatan ya, menjaga diri dengan baik, penampilannya penampilan soleh, tapi kan batin tidak tahu. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa lahir batin, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagian batinnya. Ada salah satu muridnya Syekh bin Baz yang pernah menyertai Syekh bin Baz ketika tawaf. Dan muridnya ini mengatakan, Syekh bin Baz panjang tawaf itu selain membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, sisanya itu beliau isi dengan doa Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku, ya Allah perbaikilah hatiku, ya Allah perbaikilah hatiku. Sekelas Syekh bin Baz yang kita tahu beliau ulama yang Masya Allah ya, ada banyak sekali kebaikan yang beliau miliki. Allahumma aslih li qalbi dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebaikan batin itu adalah puncak dari seluruh kebaikan hamba. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih li qalbi, aslih li, ya Allah perbaikilah hatiku. Atau ya muqallibal qulub, itu yang penak karena KBS hafal gitu. Baik, boleh yang ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Sama seperti yang tadi. Wahai zat yang mengatur hati, arahkan hatiku untuk taat kepadamu, arahkan hatiku untuk bertakwa kepadamu. Jadi hati ini kita pasrahkan kepada Allah, Pak. Karena mungkin hati ini lebih nakal dibandingkan fisiknya, sementara orang lain tidak tahu. Sehingga orang itu nggak curiga sama hati kita. Padahal bisa jadi hati kita ini hati preman, ya, kotor dengan aneka maksiat, kotor dengan aneka pikiran-pikiran yang menyimpang, termasuk kotor dengan noda-noda syirik-syirik kecil, riak-riak dan seterusnya yang kita tidak tahu. Digambarkan oleh Nabi SAW, riak itu seperti apa? Akhfa min dabibin namlah as-sauda, lebih samar dibandingkan jejak kaki semut hitam di atas batu hitam. Kalau semutnya masih kelihatan, semut gegermetan itu masih kelihatan. Kalau semut itu jalan di warna yang berbeda, jejaknya masih kelihatan. Apalagi baru ngelewati gelpung gitu ya, terus melaku ning batu hitam, nah itu kelihatan jejaknya, ada garisnya. Tapi ini semut hitam berjalan di batu hitam, jejaknya ora ketok, samar ya. Apalagi pada malam hari. Maka mintalah kepada Allah, pasrahkan hati ini kepada Allah. Baik, selanjutnya beberapa pendukung untuk bisa mewujudkan hati yang baik sampai akhir hayat. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. 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 Dan mohon a
Dan ini perintah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nasr. Nyun sewu, nggih. Surat An-Nasr menika surat apa, Pak? An-Nasr. Wal Asr. Itu surat Al-Asr. Wan Nasri. Alam nasyrah laka sadrak. Itu surat Al-Insyirah. Surat An-Nasr itu surat apa, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Memang kadang kita terpengaruh dengan surat Al-Asr ya. Sebutkan surat An-Nasr. Wan Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, ketika terjadi Fathu Mekah dan Allah telah memberikan pertolongan kepadamu, kau lihat banyak orang, wa ra'aitan nas, kau lihat banyak orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maksudnya gimana itu, Pak? Ada sekelompok orang masuk Islam diwakili oleh kepala suku. Ya Rasulullah, kami semua masuk Islam. Datang kepala suku yang lain, ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam. Itu di tahun 9 Hijriah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Wufud, tahun tamu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menerima tamu. Teng berubul niku tamu-tamu. Datang ke kota Madinah menyatakan satu kampung masuk Islam, satu kampung masuk Islam, satu suku masuk Islam. Nah, ketika seluruh Jazirah Arab sudah masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, pensiunannya gimana, Pak? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan surat An-Nasr adalah ajalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, surat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Sehingga ketika turun surat An-Nasr, ini sudah berada di ujung kehidupan Nabi SAW. Lalu Allah perintahkan nabinya. Apa perintah Allah kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah dan berikan pujian untuk Rabbmu. Wastaghfir, dan perbanyaklah bertaubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Maka sejak turun ayat ini, Nabi SAW ketika rukuk dan sujud, beliau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yu'awwilul Quran, karena beliau mengamalkan isi Al-Quran. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, itu sejalan dengan prinsip fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma gfirli. Dan itu dibaca setiap sujud dan rukuk. Sehingga bapak-bapak bisa tiru seperti ini. Ya. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat, sebagaimana Nabi SAW perintahkan agar beliau banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayatnya. Padahal itu seorang nabi. Tentu kita lebih butuh untuk memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin saleh di akhir hayat, bukan semakin ujub dengan amalnya, bukan semakin ingin dihormati oleh masyarakatnya, bukan semakin ingin diwongke oleh takmirnya, tapi semakin merasa banyak kebebanan dosa dan kesalahan. Ya. Karena kadang kalau orang sudah merasa di usia senior, seperti ini kan muncul ya, pengen diwongke, pengen dianggap, pengen punya posisi, pengen, keinginannya itu keinginan untuk mengejar status sosial. Mungkin dia nggak punya harapan dengan dunia,
Dia nggak punya harapan materi, nggak ada keinginan untuk kawin lagi, tapi keinginannya pindah. Dia merasa bahagia ketika dapat pujian. Dan itu termasuk kotoran dalam hati. Mintalah kepada Allah ampunan. Nah, selanjutnya 5 menit lagi, insya Allah. Cukup ya, bagian tambahan. Oh gitu, insya Allah. Ini memprotes panitia ini bahaya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya, selalu memasang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, tolong jangan salah sangka ini, Pak. Husnudzon itu apa sih, Pak? Itu maknanya. Husnudzon itu dimiliki oleh seorang hamba ketika dia punya harapan di sisi Allah. Husnudzon kepada Allah itu dimiliki oleh hamba ketika dia punya harapan di sisi Allah. Kalau dia nggak punya harapan di sisi Allah, orang nggak bakalan mungkin bisa husnudzon. Ada orang rajin maksiat, senengane ngelakoni elek, arep-arep swarga. Iki dudu husnudzon. Ini apa ini? Tertipu, maghrur. Ini maghrur. Orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai menungso, apa yang menyebabkan kalian tertipu dengan semua kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Kalian tenggelam dalam aneka perbuatan maksiat, tapi berharap semuanya diampuni oleh Allah, kemudian nanti bisa mendapatkan pahala, lalu dapat surga. Ini wong sing tertipu. Tertipu dengan kemurahan Allah. Tertipu di dunia ini, Pak, bermacam-macam warna. Ada yang tertipu dengan pimpinan kelompoknya. Pokoknya sampean tenang saja. Engkau tak tunggoni ning ngarepe lawange surga. Itu pimpinannya jamin kayak gitu, Pak. Ada banyak pimpinan torikot yang jamin kayak gitu. Jadi dia menjamin kepada para pengikutnya, nanti para pengikut saya tenang, tak tunggu di depan pintu surga. Sing tak kenali tak lebokno. Sing nggak kenal tak usir. Banyak pintu para pemimpin torikot yang memberikan jaminan kayak gitu. Ya. Ini tertipu yang paling parah kayak gini. Ada yang lebih parah lagi. Wong ki nglakoni dosa sak karepe, melakukan perbuatan apapun, rajin ibadah gak rajin ibadah terserah, bebas. Insya Allah nanti akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Nah. Tadi ya ibadah gak ibadah podo wae, akhirnya do malas-malasan. Ada juga nanti tinggal ngaku di depan malaikat, saya itu muridnya Mbah Kiai ini, selamat. Saya anggota ormas ini, selamat. Subhanallah. Padahal Nabi SAW saja tidak bisa melakukan seperti itu. Makanya beliau sampaikan kepada pamannya, Abu Talib, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nanti paman tak bela. Tapi kalau dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, beliau bisa bela nggak? Nggak bisa. Beliau katakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad, salimi mani masyi'ti. Untuk hari ini kau boleh minta hartaku sebanyak-banyaknya, terserah. Walakin la ughni anki minallahi syai'a. Tapi besok di akhirat aku nggak bisa nolong kamu. Sekarang kau bisa minta hartaku, tapi besok di akhirat aku nggak bisa nolong kamu. Siapa itu, Pak? Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. Makanya husnudzon itu dibangun kalau orang punya harapan di sisi Allah. Dan punya harapan di sisi Allah itu ketika kita punya tabungan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan ikhlas. Yang terakhir,
Fokus memperbaiki diri. Ya, ini penting ya. Coba dilihat di artikel yang paling terakhir. Poin yang keempat. Orang yang kalau sudah merasa dirinya sudah dekat dengan kematian atau merasa sudah senior, itu seharusnya lebih banyak menghindari sengketa daripada apa? Rajin bersengketa. Jangan merasa pingin menang sendiri. Jangan merasa pokoknya yang penting kudu aku. Sing diwongke aku. Omonganku sing dirungokno. Justru sebaliknya, dia lebih banyak fokus memperbaiki diri sendiri. Udahlah, kayak gini kok diurusi. Udah. Kula boten derek, saya nggak ikut. Udah. Saya nggak ikut. Sehingga ketika ada masalah apapun yang kira-kira dia tidak berkepentingan untuk terlibat, dia milih nggak ikut. Lebih fokus memperbaiki diri sendiri. Sehingga nyun sewu nggih Pak, sudah usia 70 ke atas, 60 ke atas, nek bahas politik ora ono pucuke, Pak. Pokoknya kudu dia yang dirungokno. Wah, jadi analis. Sehingga dia pengen informasi dia yang paling menonjol. Pak, sing digoleki iki lho apa? Sudahlah, wis dilereni pada menghindar saja. Menghindar, lebih fokus memperbaiki diri sendiri itu lebih baik. Ada misalnya sengketa di takmir, dia menghindar udahlah, daripada berantem kayak gini buat apa, dah menghindar. Sehingga dia lebih milih fokus memperbaiki diri sendiri daripada ikut terlibat dalam perdebatan, sengketa, masalah apapun yang dialami di lingkungannya. Apalagi urusan warisan, ya. Serahkan kepada ketetapan Allah, aturan yang telah Allah tetapkan, dan kita jangan pingin lebih menonjol di sana. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, 3 pertanyaan saja. Ada berapa yang tanya? 1, 2, 3, 4, 5 yang baru ngacung juga ada. Yang bawa mic, yang menguasai yang bawa mic ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz Ami, saya Guntur dari Malang. Ya. Jadi saya tergelitik apa yang disampaikan tadi terkait dengan istri-istri yang susah cinta. Tapi tahun 9 tadi saya takut dengan ujung ini yang sedang menyampaikan kodok-kodok yang mungkin banyak juga para suami atau istri tidak mau berjilbab. Ada selalu terucap oleh seorang besar, contoh Syihab. Ya, dia tidak pernah mengatakan jilbab itu wajib, sehingganya anaknya sendiri pun mengatakan hal yang sama. Ya, jadi hal ini yang kadang menjadi pemicu para ibu-ibu. Nah, itu anaknya yang dia jaga pakai jilbab, yang kadang di keluarga saya kebetulan istri saya ya dari seorang biarawati, maka saya ambil. Sudah berapa tahun masuk Islam, Pak? Sudah cukup lama, tapi dia belajar. Baik. Dia belajar. Dia sekarang selalu nyeletuk, kenapa sih seorang Syihab mengatakan jilbab itu tidak wajib. Padahal di sini saya sekarang juga sudah belajar pakai. Hanya selalu dia mengatakan, saya kadang-kadang selalu disindir oleh teman-teman saya. Kamu baru misalnya kamu dulu non muslim, sekarang muslim. Kok pakai begitu, sedangkan tuh Syihab sendiri anaknya nggak pakai. Pertanyaan saya adalah, apakah ini benar? Ya, apakah ini benar sehingga itu yang kadang-kadang banyak menjadi momok ya, orang-orang yang ingin menjalankan Islam dengan benar. Yang pertama, yang kedua mungkin dari saya pribadi menyarankan
terkait sama ada orang membuat komunitas. Saya juga pecinta komunitas. Tapi syarat satu untuk bisa terlibat yang tadi disebutkan adalah bawalah keluarga ketika kita Jangan berkomunitas sendiri. ya. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita perhatikan bagian ini ya. Apabila Quraisy Syihab tidak pernah mengatakan jilbab itu wajib, Al-Quran mengatakan jilbab itu wajib. Kita ikut yang mana? Ya sudah, selesai. Sehingga ketika misalnya dia mengatakan jilbab tidak wajib, tapi Quran mengatakan wajib, maka kaum muslimin ikut Quran. Sebab Quraisy Syihab dia bukan nabi yang berhak untuk mengoreksi isi Al-Quran. Karena itu kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, kalian punya nabi, dan nabi kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mewajibkan para wanita untuk berjilbab sebagaimana yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Maka kita mengikuti Al-Quran yang itu merupakan wahyu Allah, dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun ada orang yang mengatakan berbeda dengan isi Quran. Baik. Ini bukan hal yang pertama dalam sejarah manusia. Sehingga kalau misalnya ada orang yang bilang sholat tidak wajib, ada yang bilang babi itu halal, ada yang bilang khomer nggak masalah, bahkan sampai ada yang bilang zina boleh misalnya, kita tetap akan mengatakan mereka bukan nabi dan mereka ini musuhnya ajaran nabi, karena dia menyampaikan hal yang bertentangan dengan ajaran nabi. Baik, kita yakin dia punya alasan, tapi alasannya lebih lemah dibandingkan sarang laba-laba, sehingga tidak perlu digatekne. Maka standarnya begini, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ar-rijalu yu'rafu bil haqq wal haqqu la yu'rafu bir rijal. Standar untuk mengangkat kebenaran itu, standar untuk mengetahui status orang itu dikembalikan kepada sejauh mana dia sesuai dengan kebenaran. Bukan standar untuk mengetahui kebenaran dikembalikan kepada siapa yang mengatakannya. Dipahami nggak? Baik, saya ulang ya, karena tadi ada gangguan telepon. Yang isi jadi nggak fokus, Pak. Al-haqqu la yu'rafu birrijal war-rijalu yu'rafu bil haqqi. Standar kebenaran itu tidak dikembalikan kepada siapa yang mengatakan. Sehingga artinya bukan begini, kalau yang bilang itu dokter A pasti benar. Bukan demikian. Tapi sebaliknya, standar kebenaran seorang manusia dikembalikan kepada sejauh mana dia menyesuaikan kepada kebenaran. Sehingga kalau ada seorang dokter kok kalimatnya menyimpang, berarti kan ini tanda orangnya memang menyimpang. Karena penyimpangannya parah. Sampai pada kondisi yang itu ma'lumun minad din bid-darurah, bagian yang dipahami oleh seluruh umat manusia bahwa jilbab itu wajib. Kalau ada yang orang komentar gini, jilbab itu kan budaya Arab, Pak. Jilbab itu budaya Arab. Sejak kapan istrinya Abu Lahab berjilbab? Kalau jilbab itu budaya Arab, seharusnya kan istrinya Abu Jahal berjilbab, istrinya Abu Lahab berjilbab. Padahal wanita-wanita ini ketika perang mereka buka aurat sambil menari, menyemangati suaminya. Ayo gas terus, gas, mati rapopo. Padahal kalau mati ya mati hilang kabeh. Nyemplung neraka salawase karena mereka adalah orang musyrikin. Tapi dimotivasi oleh para istri mereka. Mereka ketika perang itu kan bawa drum band, Pak. Orang kafir itu ketika perang bawa drum band. Sehingga cara mereka menyemangati pasukan untuk maju itu mukul drum band. Sing wedok-wedok nutuki ning guri. Sing lanang-lanang maju. Tapi kalau kaum muslimin ketika perang diperintahkan untuk apa? Banyak berzikir.
idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Kalau kamu ketemu dengan musuh, sabar dan banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kau menang. Sehingga berbeda suasana perang antara muslim dengan non-muslim. Ketika muslim berperang, itu dermimil dzikir. Banyak memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu komentar seperti ini sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Kalaupun istri dari komunitas istrinya bapak ada yang komentar, kamu kenapa kok pakainya kayak gini, padahal itu sendiri Quraisy Shihab kayak gitu. Ya sudah, berarti dia pendukungnya Quraisy Shihab. Istri Anda mengikuti Quran dan tidak mengikuti Quraisy Shihab. Baik. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi, Pak? Komunitas. Kalau bergabung ke komunitas, ajaklah keluarga. Tapi kalau sanlat tidak boleh ajak istri, Pak. Bapak nanti punya komunitas ini insya Allah. Intinya begini, komunitas ada yang baik, ada yang buruk. Dan bergabunglah dengan komunitas yang baik. Karena teman itu bisa nyeret. As-sahibu sahib. Sahib itu bisa sahib. Sahib artinya nyeret. Sebagaimana sahib bisa nyeret ke surga, bisa juga nyeret ke neraka. Waliyadzubillah. Perubahan karakter kadang berasal dari teman. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya siapa ini? Hah? Masya Allah. Dengan materi boleh tetap. Baik, baik. Usia berapa, Pak? 68. Bapak berapa? Kalawu berarti. Sebentar. Iya, sebentar. Ya. Mungkin ada, tapi ada ayat ini terkait dengan yang makrur tadi. Makrur. Tertipu tadi. Itu surat apa? Ayat berapa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surat Al-Infitar. Idza samaa'un fatarat. Ya, nanti silakan dicari. Kalau tidak salah ayat yang kelima. Baik, silakan Bapak. Masya Allah. Sambun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak ada yang ini kaitan dengan materi yang dari mukadimah sama yang terakhir tadi. Di mukadimah tadi dua kali dan tamparan dan sembilan mengenai wujud ria sunnah tadi ya. Siapa yang tahu hanya diri sendiri sama Allah. Yang kedua kita fokus tadi. Pertanyaannya kita Bismillah berangkat ke rumah mau sholat. Sang usia lanjut ini adalah mau tolak berilmu. Tapi tak luput mungkin dengan yang dijelaskan yang pertama tadi, artinya banyak yang membenci ataupun ini. Contoh mungkin bukan dari kita, tapi dari efek domino dari barangkali kayak sekarang ini Android itu jahat sekali. Berita sekarang langsung di sana di luar benar-benar. Karena masa status di situ terangkan saya ditanya subhanallah ikut pasti jangan sebagai manusia biasa ada rasa yang disebutkan tadi padahal bukan dari saya. Nasihat apa ya Ustaz kami barangkali buat saya, mudah-mudahan buat yang lainnya juga, dari efek domino tadi saya hanya mengucapkan istighfar dan puji atau saya diam saja. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi memang ujian batin itu lebih berat ya. Makanya di antara kata kunci yang bisa kita lakukan, kita merasa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan fakir di hadapan Allah. Pasrahkan hati ini kepada Allah. Selanjutnya begini, Pak. Kalau kita dipuji oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama saya mau tanya, pujian orang itu nambah rezeki nggak, Pak? Iya. Sebagai rezeki nggak? Sebagai racun, Masya Allah. Pujian itu racun. Nah, pujian itu tidak nambah rezeki, tidak membuat Anda jadi panjang umur, tidak membuat kita bojone yo tambah, yang tidak.
Sehingga keberadaan pujian sepeser pun tidak menambah kebaikan kita di dunia, apalagi di akhirat. Karena pujian makhluk tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka kita tidak cari bagian itu. Untuk apa? Lebih bermanfaat doa daripada pujian. Maka kalau kita didoakan orang lain, insya Allah kalau doa ini mustajab, kita dapat manfaatnya. Kita doakan semoga bapak ibu sekalian dalam kondisi istiqomah sampai akhir hayat. Nah itu doa yang bermanfaat. Kalau mustajab, masya Allah, maka kita perbanyak mendoakan daripada memberikan pujian. Baik. Selanjutnya, kalau kita dipuji, apa yang bisa kita ucapkan? Tetap jaga hati, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun, waghfir lahum mimma la ya'lamun, wa la tu'akhidni mimma yaqulun. Ditulis. Ini nambahi pekerjaan jenengan, enggak apa-apa. Harus menghafalkan. Saat nanti bisa di ANB channel, nanti diulang-ulang. Diulang saja ya. Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Waghfir lahum mimma la ya'lamun. Dan ampuni mereka ya Allah terhadap yang tidak mereka ketahui. Mungkin kita punya dosa, kita punya kesalahan yang mereka nggak tahu. Andaikan dosa itu mereka ketahui, mereka nggak bakalan muji kita, bahkan menghina kita. Wala tu'akhidni mimma yaqulun. Dan jangan kau menghukumku disebabkan pujian yang mereka sampaikan. Ini sebagian riwayat menyebutkan doanya Abu Bakar ketika beliau dipuji. Dan kalau ada orang yang banyak memuji, tolong minta dia berhenti. Sampai Nabi SAW mengatakan, sawuri dengan pasir. Biar dia berhenti. Semeneng. Itu justru merusak batin seseorang. Maka kita saat dipuji, kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dijaga kondisi kita. Semoga kita dijadikan lebih baik. Semoga Allah mengampuni mereka karena mereka nggak tahu di balik ini ada apa. Dan yang ketiga, semoga Allah tidak menghukum disebabkan karena pujian yang mereka sampaikan. Wallahu a'lam. Sama Ustaz, sudah jam 7. Masya Allah. Tanya jawab atas kalau bapak-bapak sekalian karena sudah jamnya makan pagi, sudah belajar setengah jam ini. Monggo yang nanti belum tersampaikan, saya sampaikan ke Ustaz, ambil sarapan dari Ustaz. Ya, Bapak saya lihat ya, usia yang paling sepuh berapa di sini Pak? 80 ada? 70? 78. Pinten yang wingkingan itu pinten? 71. 74. 74. 74. Yang 74 banyak ya? Nah. 52. Ya. Sampai usia 74 jenengan bisa istiqomah ya. Alhamdulillah. Sampai usia 60 bisa istiqomah, sampai usia 70-an bisa istiqomah. Yang muda-muda ini tidak tahu Pak. Apakah di usia seperti itu dia bisa istiqomah atau tidak? Ya. Maka tolong doakan saya. Itu harapan saya satu-satunya. Jangan minta kepada Allah semoga saya bisa istiqomah ya. Alhamdulillah. Baik. Jenengan kan lebih banyak ibadah. Jadi karena jenengan lebih senior, mungkin ibadah jenengan lebih banyak. Sing nom dosane lebih kathah. Maka tolong yang muda-muda ini, ya bukan merasa muda, tapi lihat dari usia selisihnya cukup jauh. Ya, barangkali doanya jenengan lebih mustajab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha
Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.